Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Perkenalkan, nama saya Justina Dewi Anggraini dari D4 tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi penyakit tidak menular. Sebelum saya menjelaskan salah satu dari penyakit tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular merupakan penyakit yang jika kita kontak langsung dengan penderita yang menderita penyakit tersebut, kita tidak akan tertular. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyakit tidak menular tersebut. Yang pertama yaitu karena faktor genetik atau keturunan. Yang kedua bisa karena gaya hidup seseorang tersebut tidak sehat. Itu yang menyebabkan penyakit tidak menular. Kemudian adapun klasifikasi dari penyakit tidak menular, yaitu ada penyakit kronik dan ada penyakit akut. Nah, contoh dari penyakit akut yaitu pneumonia, dan yang kedua ada tifus. Dan penyakit kronik yaitu ada hipertensi, tuberkulosis, kemudian ada diabetes mellitus. Nah, di sini saya akan membahas salah satu dari penyakit tersebut, yaitu hipertensi dalam kehamilan. Nah, di sini saya akan membahas tentang hipertensi dalam kehamilan. Apa itu hipertensi dalam kehamilan? Hipertensi pada kehamilan merupakan hipertensi yang terjadi saat kehamilan berlangsung dan biasanya pada bulan terakhir kehamilan atau lebih setelah 20 minggu. Nah, disebut hipertensi jika tekanan darah mencapai nilai 140/90 mmHg atau kenaikan tekanan sistolik 30 mmHg dan tekanan diastolik 15 mmHg di atas normal. Hipertensi kehamilan juga ditandai dengan proteinuria, yaitu proteinuria ini bisa kita ketahui jika kita melakukan tes urin, dan jika tes proteinuria tersebut sama dengan +1 atau lebih, maka ibu hamil tersebut bisa dikatakan mereka terkena hipertensi. Kemudian kita akan membahas tentang epidemiologi hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi pada kehamilan berperan besar dalam mortalitas dan morbiditas maternal dan perinatal. Hipertensi diperkirakan menjadi komplikasi sekitar 7-10% seluruh kehamilan. Di seluruh ibu yang mengalami hipertensi selama hamil, setengah sampai 2/3-nya didiagnosis mengalami preeklamsi atau eklamsi. Di Indonesia, mortalitas dan morbiditas hipertensi pada kehamilan juga masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena etiologi dari hipertensi ini masih belum jelas dan perawatan pada masa persalinan masih ditangani oleh petugas non-medis serta sistem rujukannya masih belum sempurna. Padahal hipertensi pada kehamilan dapat dipahami oleh semua tenaga medis baik di pusat maupun di daerah. Adapun klasifikasi dari hipertensi pada kehamilan. Yang pertama ada hipertensi kronik. Hipertensi kronik merupakan hipertensi yang timbul sebelum umur kehamilan 20 minggu dan hipertensi ini menetap sampai 12 minggu pasca persalinan. Hipertensi kronik dalam kehamilan adalah tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 mmHg. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi kronis dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Untuk hipertensi primer sendiri, ini belum diketahui secara pasti penyebabnya. Namun, hipertensi jenis ini terjadi 90-95% dari semua hipertensi. Sedangkan untuk yang sekunder, penyebabnya adalah diketahui secara spesifik yang berhubungan dengan penyakit ginjal, penyakit endokrin, dan penyakit kardiovaskuler. Kemudian yang kedua ada preeklamsi. Preeklamsi adalah hipertensi yang timbul setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan proteinuria.
Diagnosis preeklamsi ditegakkan jika terjadi hipertensi disertai dengan proteinuria atau edem yang terjadi akibat kehamilan setelah minggu ke-20. Kemudian ada eklamsi. Eklamsi adalah preeklamsi yang disertai dengan kejang atau koma. Eklamsi paling sering terjadi pada trimester akhir dan menjadi sering mendekati aterem. Pada umumnya, kejang dimulai dari makin memburuknya preeklamsi dan terjadinya gejala nyeri kepala daerah frontal, gangguan penglihatan, mual, nyeri epigastrium, dan hiperfleksia. Kemudian yang keempat ada preeklamsi pada hipertensi kronik, yaitu hipertensi kronik yang disertai dengan tanda-tanda preeklamsi atau dengan tanda-tanda preeklamsi disertai proteinuria. Preeklamsi pada hipertensi kronik biasanya muncul pada usia kehamilan lebih dini daripada preeklamsi murni, serta cenderung cukup parah dan pada banyak kasus disertai dengan hambatan pertumbuhan janin. Kemudian yang terakhir ada hipertensi gestasional, yaitu hipertensi yang timbul pada kehamilan tanpa disertai dengan proteinuria. Dan hipertensi ini menghilang setelah 3 bulan pasca persalinan. Hipertensi gestasional didapat pada wanita dengan tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 mmHg atau lebih untuk pertama kali selama kehamilan tetapi belum mengalami proteinuria. Namun, belum diketahui bahwa wanita dengan hipertensi gestasional dapat memperlihatkan tanda-tanda lain yang berkaitan dengan preeklamsi. Misalnya, nyeri kepala, nyeri epigastrium. Kemudian, kita akan membahas tentang faktor resiko. Ada beberapa faktor resiko dari hipertensi kehamilan. Yang pertama adalah usia maternal. Usia yang aman untuk kehamilan dan persalinan adalah usia 20-30 tahun. Komplikasi maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Setiap remaja primigravida mempunyai resiko yang lebih besar mengalami hipertensi dalam kehamilan dan meningkat lagi pada usia di atas 35 tahun. Yang kedua adalah primigravida. Sekitar 85% hipertensi dalam kehamilan terjadi pada kehamilan pertama. Faktor yang ketiga yaitu riwayat keluarga, yaitu jika ibu hamil tersebut ada seorang keluarganya yang ada mungkin ayahnya atau ibunya mengalami hipertensi, maka kemungkinan besar ibu tersebut bisa mengalami hipertensi. Kemudian riwayat hipertensi. Riwayat hipertensi kronis yang dialami selama kehamilan dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan, di mana komplikasi tersebut dapat mengakibatkan hipertensi kronis pada kehamilan. Kemudian yang selanjutnya ada tingginya indeks massa tubuh. Tingginya indeks massa tubuh merupakan masalah gizi karena kelebihan kalori, kelebihan gula dan garam yang bisa menjadi faktor risiko hipertensi dalam kehamilan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya timbunan lemak berlebih dalam tubuh. Kemudian yang terakhir ada gangguan ginjal. Gangguan ginjal, penyakit ginjal seperti gagal ginjal akut yang diderita pada ibu hamil dapat menyebabkan hipertensi dalam kehamilan. Hal tersebut berhubungan dengan kerusakan glomerulus yang menimbulkan gangguan filtrasi dan vaskokonstriksi pembuluh darah. Nah, setelah tadi adalah faktor maternal dari faktor risiko hipertensi kehamilan, yang kedua adalah faktor dari faktor kehamilannya itu sendiri, yaitu faktor kehamilan seperti kehamilan mola hidatidosa, dan kehamilan ganda berhubungan dengan hipertensi dalam kehamilan. Preeklamsi dan eklamsi mempunyai risiko 3 kali lebih sering terjadi pada kehamilan ganda. Jadi preeklamsi ini lebih sering terjadi pada kehamilan ganda.
dan mulai dari dosa itu bisa memicu terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Kemudian ada riwayat alamiah penyakit. Nah, riwayat alamiah penyakit ini membahas tentang deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu, dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen hingga terjadinya akibat penyakit seperti kesembuhan atau kematian. Nah, ada beberapa riwayat alamiah penyakit dari hipertensi kehamilan ini sendiri. Riwayat alamiah dari penyakit hipertensi yaitu ada fase rentan, yaitu tahap ini meliputi orang-orang yang sehat tetapi mempunyai faktor resiko untuk terkena penyakit hipertensi. Contohnya, faktor-faktor dari penyakit tersebut adalah kebiasaan kita merokok, kemudian obesitas, pola makan yang tidak sehat, kemudian stres. Itu bisa memicu terjadinya hipertensi. Kemudian ada yang kedua yaitu tahap pragejala, yaitu perjalanan penyakit hipertensi ini sangat perlahan. Penderita hipertensi mungkin tidak menunjukkan gejala selama bertahun-tahun, namun penyakit ini menyelubungi perkembangan sampai terjadi kerusakan organ yang bermakna seperti hipertensi yang tidak segera kita ketahui, maka hipertensi tersebut akan menjadi hipertensi kronik. Kemudian yang ketiga ada tahap klinis, yaitu peningkatan tekanan darah merupakan satu-satunya tanda adanya hipertensi ringan. Nah, gejala penyerta lainnya seperti sakit kepala, terus kemudian pusing, sering marah, kemudian migrain, itu merupakan gejala klinis dari hipertensi. Kemudian yang keempat ada tahap penyakit lanjut, yaitu komplikasi dari hipertensi ini, yaitu gagal jantung, gangguan penglihatan, bisa ditemukan pada hipertensi yang sudah kronis atau berat. Kemudian yang terakhir ada tahap akhir penyakit. Tahap akhir penyakit ini bisa saja orang tersebut bisa sembuh karena ada beberapa terapi, dan mungkin malah penyakit hipertensi ini bisa menimbulkan komplikasi seperti stroke, gagal ginjal, bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Kemudian pencegahan hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama adalah dilakukannya penyuluhan untuk kehamilan berikutnya. Wanita yang mengalami hipertensi selama kehamilan harus dievaluasi pada masa postpartum. Pada masa postpartum dini dan diberi penyuluhan mengenai kehamilan mendatang serta resiko kardiovaskuler mereka pada masa yang akan datang. Kemudian mereka diberi antioksidan vitamin C. Pada wanita yang berisiko tinggi dapat menurunkan angka morbiditas hipertensi dalam kehamilan. Jadi orang yang sudah mengalami hipertensi pada kehamilan yang lalu itu harus dievaluasi dan kita berikan motivasi dan edukasi tentang bagaimana caranya agar hipertensi ini tidak sampai di masa yang akan datang atau di kehamilan yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada manipulasi diet, yaitu diet yang dilakukan pada ibu dengan hipertensi, yaitu diet tinggi kalsium dan pemberian kapsul dengan kandungan minyak ikan dapat menyebabkan penurunan tekanan darah serta mencegah hipertensi dalam kehamilan. Kemudian yang keempat ada aspirin dosis rendah. Pemberian ini didasarkan pada penelitian pada tahun 1986 bahwa pemberian aspirin 60 mg atau placebo pada wanita primi-gravida mampu menurunkan kejadian preeklamsi. Hal tersebut disebabkan karena supresi selektif sintesis trombokasan atau trombosit serta tidak terganggunya produksi prostasiklin. Jadi
pemberian aspirin dosis rendah ini tidak semata-mata diberikan begitu saja, tapi sudah ada buktinya pada tahun 1986 dengan pemberian aspirin 60 mg itu dapat mencegah terjadinya hipertensi terutama preeklamsi. Kemudian pemberian antioksidan yaitu bermanfaat untuk mencegah hipertensi kehamilan terutama preeklamsi, dan antioksidan tersebut dapat berupa vitamin C dan E. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang penyakit tidak menular khususnya untuk hipertensi dalam kehamilan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.